Halo semua, perkenalkan nih, nama saya Tita Isra Faizah dengan NIM 1801025068. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pelestarian lingkungan hidup, apa saja dampaknya, dan juga apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Simak videonya berikut ini ya. Nah, apa sih pelestarian lingkungan hidup? Pelestarian lingkungan hidup adalah proses pengelolaan sumber daya alam dengan mempertimbangkan kondisi alam agar sesuai dan terjaga bagi kelestarian yang mendatang. Nah, generasi ini dilakukan dalam upaya perwujudan untuk menjaga dari kerusakan lingkungan dan juga permasalahan lingkungan hidup. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya. Nah, sementara menurut Otto Sumarwoto, lingkungan hidup adalah kesesuaian tindakan manusia atas benda dan kondisi alam yang ditempati oleh manusia untuk menyeimbangkan peristiwa-peristiwa kerugian dan menghindari ancaman ketidakseimbangan yang ada di alam. Nah, apa sih penyebab dari kerusakan lingkungan itu? Sebenarnya ada banyak penyebab dari kerusakan lingkungan, namun kita rangkum hanya 3, yaitu 1. Perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. 2. Sikap tak peduli lingkungan. Dan yang ketiga, akibat dari peristiwa alam. Nah, contoh penyebab kerusakan lingkungan dari sikap tak bertanggung jawab dan sikap tak peduli lingkungan oleh manusia, di antaranya ada pencemaran sungai, kerusakan terumbu karang, dan juga banjir. Nah, kalau kerusakan lingkungan akibat peristiwa alam, yaitu seperti gempa bumi, gunung meletus, dan juga tsunami. Maka dari itu, kita harus tahu nih usaha untuk melestarikan lingkungan hidup, mengingat kondisi lingkungan kita yang sudah tercemar parah. Maka sudah sewajarnya kalau kita semua ikut bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, agar kualitas lingkungan hidup kita tidak menurun. Nah, di sini ada 6 jenis dari pelestarian lingkungan, yaitu ada tanah, udara, hutan, flora fauna, pesisir laut, dan juga sumber daya air. Usaha pelestarian dari tanah itu ada 4. Yang pertama, ada penghijauan kembali lahan yang gundul. Lalu, ada menanam dengan sistem terasering di lahan miring, penggunaan pupuk organik, dan juga bercocok tanam dengan pola berlajur atau bergilir. Selanjutnya ada pelestarian udara. Di sini ada 5 cara untuk melestarikan udara. Yang pertama, ada menanam pohon pada lahan yang terbuka. Lalu, ada menggunakan transportasi bebas gas buang. Lalu, membuat taman rumah dan taman kota. Lalu, reboisasi lahan hutan yang gundul. Dan yang terakhir, ada mewajibkan pabrik untuk menyaringkan asapnya. Nah, yang ketiga ada pelestarian hutan. Nah, ada 5 upaya nih dalam melestarikan hutan. Yang pertama, reboisasi lahan hutan yang gundul, sistem tebang pilih, melakukan sosialisasi masyarakat, mempertahankan hutan lindung, taman nasional, dan cagar alam. Dan yang terakhir, melaporkan kegiatan perusakan hutan. Nah, yang keempat ada pelestarian flora dan fauna. Ada 4 cara agar melestarikan flora fauna, yaitu mempertahankan cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. Lalu mengembangbiakan flora fauna yang langka, melarang perburuan hewan langka, dan juga memberikan perhatian pada dunia flora dan fauna. Nah, lalu di sini ada gambaran tentang aktivitas dari pelestarian pesisir dan lautan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa kebijakan pemerintah tentang lingkungan. Nah, di antaranya itu ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup.
Peraturan Pemerintah atau PP di Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang analisis mengenai dampak lingkungan dan juga pembentukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tahun 1991. Lalu ada pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Dalam pasal 16 Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1982 yang berbunyi, setiap perencanaan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan diantaranya meningkatkan kesejahteraan sekaligus martabat manusia. Dengan demikian, pembangunan dapat dikatakan berhasil jika memenuhi beberapa kondisi yang sesuai dengan indikator pembangunan. Nah, pembangunan memiliki dampak terhadap lingkungan. Maka dari itu, perlunya pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk 1. Tercapainya keselarasan kehubungan antara manusia dengan lingkungan. Yang kedua, memperkecil tingkat kerusakan terhadap lingkungan hidup. Yang ketiga, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Yang keempat, terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, itu dia beberapa penjelasan mengenai pelestarian lingkungan dan juga pembangunan berkelanjutannya. Semoga video ini bermanfaat ya buat semuanya. Dan ingat, dengan tindakan kecil itu, dia akan tetap bersih dan juga sehat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.